Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Bu Intan. Apa kabarnya malam ini? Bagaimana suasana di Banda Aceh? Suasana saya sekarang saya agak sedikit sedih Bu ya, karena tiba-tiba anak saya sekarang lagi demam tinggi. Eee, Nah baru nyampe Banda Aceh ya tadi pagi ya. Bu. ya, Semangat Bu Pur ya, semoga cepat sembuh pun anaknya ya. amin. Kemarin katanya mau cerita-cerita, ini kan lagi ada waktu nih. Jadi ceritanya mau cerita apa nih? Oh iya Bu, saya sampai sekarang belum menemukan solusi yang tepat buat siswa saya tersebut ya. Jadi saya sampai kepikiran gitu, gimana ya caranya gitu. Nah jadi, siswa saya itu namanya Via, kelas 8 SMPLB. Jadi kasusnya di sekolah itu dia sering mengambil jajan kawan, jajan temannya. Ya, kenapa saya katakan mengambil? Karena itu sudah terbukti. Terbukti dia yang mengambil jajan temannya. Nah, saya sudah membicarakan atau mengingatkannya dari hati ke hati kalau ya ini tidak boleh dilakukan ya nak. Nah, kalau itu perbuatan yang tidak baik, itu berdosa. Oke, jangan mengulangi kembali gitu kesalahannya. Kalau hari ini sudah berbuat, besok jangan diulangi gitu. Itu bukan cuma saya aja Bu, semua guru sudah melakukan, sudah memberikan nasihat dan masukan gitu ya. Jadi tetap aja dijalankan dan kasus itu tiap hari berjalan gitu. Padahal sebelumnya di dalam bus itu kami sudah periksa tuh jajannya di dalam kantong, di dalam tasnya. Oh jajannya di hari ini sekian, berapa ribu gitu. Jadi nanti pas tiba-tiba keluar main-main, udah sekian uangnya gitu jajannya. Kan kita bingung dari mana gitu kan. Nah pasti nanti ada tuh anak-anak yang lain melapor, Bu, saya kehilangan uang, saya kehilangan jajan, pasti kayak gitu. Nah, berarti kan kita udah tahu nih, Bu, siapa yang ngambil gitu. Pasti kita langsung menuju ke si Pia tersebut ya kan. Ya, 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 Ya ya. begitulah kasusnya, aneh-aneh memang di sekolah. Oh, berarti si Pia ini suka mengambil jajan temannya dan bisa dibilang hampir setiap hari Bu ya. Iya. Hmm. Hmm. Jadi, Ibu pengennya, apa dari percakapan kita hari ini, Ibu pengen apa untuk si Via ini? Saya berharap dari percakapan kita malam ini saya bisa menemukan solusinya, bagaimana saya bisa menerapkan kepada peserta saya, peserta didik saya tersebut, agar dia tidak bisa mengulangi kesalahannya lagi gitu. Berarti mungkin cara-cara yang saya berikan mungkin uh, apa ya, bukan belum tepat, mungkin nggak termakan sama dia gitu. Mungkin sama Bu Intan ada gitu cara tips-tipsnya gitu Bu. Berarti, Bisa saya terapkan. berarti kita pengen mencari, solusi dari kasus si Via yang suka ngambil jajan temannya tiap hari tadi ya. Eee, Mm-mm. Ibu, eee, solusi-solusi yang udah Ibu kerjakan itu, seperti apa gitu, yang udah dikerjakan? Ya, kalau solusi yang sudah kami kerjakan di sekolah itu yang pertama kami panggil dia secara mandiri ya. Secara mandiri kami datangi, kemudian kami tanya langsung kenapa dia berbuat seperti itu. Dan jawabannya santai aja. Kadang dia suka menjawab suka-suka aku bilang kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menemukan jawaban yang pasti dari dia gitu. Karena memang anaknya ya begitu. Jadi kan saya agak kesel, dongkol juga, tapi ya mau gimana, memang ya begitulah anak berkebutuhan khusus. Kalau kita marahin, apalah dia nggak ngerti apa-apa gitu kan Bu. Nah, jadi mungkin lebih ke caranya gitu. Kalau ngomong kata-kata sampai dia bersumpah-sumpah pun dia nggak ngambil uang kawannya, dia mau gitu. Tapi kan kalau menurut kita, ya Allah sampai bersumpah-sumpah gitu. Padahal memang iya dia ngambil gitu kan. Tapi kan nama anak-anak nggak tahu gitu. Jadi gitu Bu. Berarti harus lebih sabar Bu ya, karena kan Ibu pun ngajarnya di SLB, jadi kan memang banyak sabarnya dan banyak pahalanya Bu ya, karena banyak berkebutuhan Allah. khusus.
Berarti solusi yang udah dikerjakan itu hanya sebagai kata-kata ya, kayak tadi bilang memanggil. Tadi Ibu bilang, sebenarnya ada cara-cara. Menurut Ibu, cara-caranya itu apa? Tadi kan kata Ibu tadi kan, hanya sebagai kata-kata, Mhm. dikerjakan yaitu Kalau ini, kalau menurut saya, apa ya, rencana yang B-nya yang akan kami lakukan itu kalau tidak, bisa dengan, omongan, dengan perkataan, nanti kami akan memberikan surat kepada orang tua dan kami akan, memanggil orang tuanya, akan mendiskusikan hal tersebut gitu. Kami akan menceritakan, apa yang sudah terjadi di sekolah. Oh, berarti, selain dengan kata-kata tadi bisa jadi dengan cara yaitu ibaratnya ada komunikasi lah terhadap orang Iya, tuanya. orang tua. Iya, gitu. Oke, oke, oke. Menurut Ibu, dari yang Ibu harapkan dari si Via ini, si Via ini kan yang Ibu harapkan dia harus menjadi seperti apa? Saya harapannya pengennya dia berubah, Bu. Berubahnya maksudnya ya walaupun kita tahu, anak-anak itu kan maksudnya yang anak-anak berkebutuhan khusus itu pasti tidak sempurna ya. Dalam arti kata saya meminta perubahannya itu dia tidak mengambil jajan temannya lagi gitu. Berarti dalam kata maksudnya apa yang dikasih sama orang tua itulah haknya gitu. Jadi kita tidak boleh mengambil hak orang lain gitu. Kecuali memang udah dikasih gitu ya. Ya, ya, ya. Berarti intinya si Via ini tidak mengambil uang jajan temannya. Kalau Iya. menurut Ibu, tingkah laku Via ini eh, ada di level berapa kalau di antara 1 sampai 10 yang sempurnanya? Kalau untuk sekarang gitu Bu. Ya, untuk sekarang dia berada di level berapa? Kalau untuk sekarang dia belum bisa menulis, belum bisa membaca, berarti saya kasih 4. Saya pengennya minimal 7 gitu Bu ya. Tapi karena setiap masuk kelas masalahnya di jam kedua dia alasannya selalu tidur gitu. Jadi tidak mengikuti pembelajaran proses pembelajaran itu dengan baik gitu, nggak sampai selesai. Jadi karena maleh lon bu, bron lon bu, gitu alasannya gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang kayak gitu, kita suruh duduk dan ngomong tegas pun nggak ada open, malah dia keluar gitu. Kayak gitulah. Berarti banyak kasus si Via nih Bu ya, tapi Iya, harus kita selesaikan satu persatu dulu nih. Contoh tadi kita udah bahas di awal, kita harus mengambil solusinya yaitu tidak boleh mengambil uang jajan temannya dulu. Maksud saya tadi dia di level berapa itu bukan di level pembelajarannya, tetapi di level sikapnya. Karena kan mengambil uang jajan ini kan termasuk sikap nih. Kalau menurut Ibu, kalau dari level 1 sampai 10 sikap dia di kelas itu di level berapa? tetap 4 saya kasih. Kalau menurut saya. Mengapa Ibu bisa, menyebabkan Via itu di level 4? Apa sebabnya? Coba Ibu ceritakan. Kalau menurut saya, kenapa saya memberikan level di angka 4? Karena dia berkali-kali pun kita ngomong gitu, walaupun udah kita kasih ancaman, dia nanti pulangnya jalan kaki nih, nggak naik bus, nggak ada open. Berarti dia nggak mau mendengar gitu, ya. Ya, ya, Nah, salah ya. satunya dia nggak mau mendengar gitu. Jadi kemudian kalau di kelas pun dia pun nggak mau open terhadap pelajaran. Nah, kenapa anak-anak yang lain mau, walaupun ya mesti harus apa namanya, meskipun harus duduk sebentar gitu mau menanggapi, tapi kalau dia no, gitu, nggak mau sama sekali. Itu kalau menurut saya. Agak Nah, susah diajak komunikasi, Bu. oh berarti, kalau dari sikapnya, karena tadi yang kita lebih fokus ke sikapnya ya, Hmm. berada di level 4. Harapan Ibu melihat kondisi saat ini, melihat situasinya, kira-kira di level berapa yang Ibu harapkan dia berada? Menurut kondisi saat ini ya, gitu. Ya, Maksudnya berdasarkan kondisi saat ini, oh saya bisa merubah Via ini sampai selevel ini. Di level berapa kira-kira harapan Ibu? oke. Paling standarnya 6 aja lah, Bu, gitu. Standarnya Nah, 6. nah berarti standar 6. Berarti naik ya, meningkat 2 Ya, ya. kelas 2 gitu. Apa yang bisa Ibu lakukan
lakukan agar Via itu berada di level 6 itu kira-kira? Dia tidak, maksudnya dia sudah mau apa ya, mengikuti pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian dia mau mendengarkan perkataan gurunya di kelas atau di sekolah lah gitu Bu. Dan yang terakhir ya itu tadi kita pengennya perubahan akhlaknya ya, tingkah lakunya tidak suka hatinya dia lah gitu. Enggak, itu ya betul, itu harapan kita Bu ya. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan agar sesuai dengan harapan tadi itu? Terus mendekatkan diri ya, maksudnya kita ngomong, maksudnya saya kalau dari saya pribadi gitu, saya akan terus ngomong dari hati ke hati gitu. Mungkin dari hari ini kita nggak bisa, tapi besok kita coba lagi. Itu sih kalau menurut saya Bu. Berarti lebih mendekatkan diri Bu ya. Ya, Ibarat kayak hujan yang jatuh di batu pasti kok setiap ya, hari ya, juga. pasti bolong juga akhirnya Bu ya. 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 Harapan kita itu betul tuh Bu. Anak-anak itu bukan anak siapa si Via tadi maunya diperlakukan seperti apa kira-kira Bu agar dia itu bisa tidak mengambil jajan temannya lagi. Gimana ya kalau saya bilang, kalau pengen diperhatikan ada, tapi kan kita nggak berfokus pada satu anak Bu. Nah, jadi di kelas itu kan kita berbagai ketunaan, jadi kita nggak bisa berfokus satu anak, jadi ya bercampur kayak gitu, kita sama aja gitu perlakuannya gitu. Jadi kalau berfokus ya nggak bisa. Iya. Berarti salah satunya dia itu seperti pengen diperhatikan ya. Kalau memang kayak tapi tadi Bu bilang terkendala dengan karena di situ anaknya rame yang luar biasa ya. Jadi kan nggak mungkin kita hanya fokus ke dia aja gitu ya. Kira-kira ada nggak langkah terkecil yang bisa dilakukan agar pengen diperhatikannya ini bisa tercapai gitu? Langkah terkecilnya aja lah gitu. Berarti mungkin lebih mengajak dia lagi gitu Bu. Ayo Via gitu. Maksudnya kita mungkin lebih istilah membujuk, rayu-rayuan kayak gitulah. Gitu. Kata-katanya. Memberikan kata-kata manis dulu. Berarti lebih dengan rayuan ataupun Sanjungan gitu. sayang lah katanya. Intinya kita merangkul dia gitu ya. Ya. Berarti rencananya apakah akan Ibu lakukan mulai pada saat besok ataupun mungkin Ibu mau lihat dulu tingkah dia beberapa hari ini baru Ibu lakukan. Nah, kira-kira kapan itu yang akan Ibu lakukan itu? Insya Allah dalam minggu ini juga Bu. Nah, berarti kan besok kan Jumat, gitu Sabtu. Hari Senin kita lihat perubahannya gitu. Berarti hari Senin rencana Ibu mau merangkul kayak tadi maksudnya lebih bukan lebih udah mulai ada yang akan Ibu lakukan di hari Senin gitu kan. Walaupun di hari Senin itu tidak terjadi pengambilan jajan seperti kejadian kemarin-kemarin tapi tetap dilakukan di hari Senin itu rencana Ibu kan. Iya. Kemudian berarti kalau saya lihat dari pembicaraan kita hari ini, sepertinya udah ada suatu kesimpulan ya. Menurut Ibu, apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita malam ini? Ya, kalau menurut saya berarti Bu Intan sudah memberikan solusi kepada saya gitu. Maksudnya langkah-langkah apa selanjutnya yang akan saya lakukan di sekolah nanti gitu. Udah, alhamdulillah lah Bu. Sebenarnya bukan saya loh yang memberikan solusi, Bu. Tadi Ibu, kalau menurut saya tadi Ibu hanya tidak bisa mengeluarkan mungkin ataupun cuman mentok sampai di situ, tetapi lagi ya gitu. Saya cuma bertanya-tanya aja loh dari tadi. Kemudian gini, berarti kalau hari Senin, insya Allah berarti dalam minggu depan, kalau gitu nanti kita cerita-cerita lagi, kita lihat bagaimana perkembangan Via selanjutnya ya. Baik Bu. Nah, insya Allah masalah mengambil uang jajan nih, kalau memang selesai masalah mengambil uang jajan, nanti baru kita selesaikan masalah yang lainnya lagi. Karena tadi kan cukup banyak ya masalah Via ya. Yang sabar ya Bu, emang kita mengajar anak yang luar biasa itu harus penuh semangat dan kesabaran. Insya Allah.
Terima kasih Bu Intan. Sama. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan